Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan membahas tentang komputer dalam bidang pemerintahan. Kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri dari Saldi dan 2 teman saya atas nama Muhammad Alfit Tradul. Dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana komputer berperan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi di sektor komputer dalam pemerintahan. Pemerintahan di negara manapun di dunia ini merupakan administrator data yang besar. Data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat tergantung dari kelengkapan data. Berbagai jenis data seperti data kependudukan, perdagangan, kesehatan, industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata, dalam membuat pemerintahan merupakan pemakai komputer terbesar. E-government adalah semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk memaksimalkan fungsi kerja pemerintahan dan memberikan transparansi kegiatan pemerintah kepada masyarakat luas. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internet, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Ada 3 model penyampaian e-government, antara lain yang pertama government citizen atau government to customer. Contohnya pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi seperti kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, lisensi pengarah, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana. Yang kedua, government to business. Contohnya pajak persoraan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah seperti hukum bisnis, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Yang ketiga, government to government. Contohnya konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Manfaatan utama komputer dalam e-government: pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui Gmail atau bahkan video conference. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Baik, pada konsep dan misi e-government, yang pertama ada ICT atau biasa disebut dengan Information and Communication Technology, yang mana ini sangat membantu dan mempercepat dan mempermudah komunikasi, baik itu di pemerintahan maupun di masyarakat. Contoh penerapannya meliputi email, layanan online, dan portal informasi yang membuat berbagai informasi dan layanan publik lebih mudah diakses. Yang kedua, tantangan di Indonesia. Meskipun teknologi ini sudah diterapkan di banyak daerah di Indonesia, kenyataannya masih ada beberapa masalah. Salah satunya adalah banyaknya proyek e-government yang hanya berfungsi sebagai penyedia informasi tanpa benar-benar memanfaatkan potensi penuh dari teknologi tersebut. Misalnya, situs-situs pemerintah yang hanya menyediakan informasi tetapi tidak memberikan layanan langsung yang bisa diakses oleh warga secara efektif. Contohnya seperti penyusunan dokumen online. Aplikasi komputer di badan pemerintahan. Aplikasi di pemerintahan daerah. Di Indonesia, beberapa aplikasi komputer yang sudah digunakan oleh pemerintahan daerah. Yang pertama meliputi eKTP. Program ini merupakan integrasi data kependudukan nasional, sehingga setiap warga
negara memiliki satu identitas yang membantu pemerintah dalam memantau jumlah penduduk dan mempermudah administrasi publik. Yang kedua, sistem pajak daerah dan kepegawaian. Komputer digunakan untuk mengelola data pajak dan informasi pegawai negeri sehingga pengelolaannya lebih terstruktur dan efisien. Yang ketiga, lalu lintas atau disebut dengan STNK. Penerapannya, sistem komputer untuk mengelola surat tanda nomor kendaraan atau STNK membantu mempercepat proses administrasi kendaraan, yang mana ini juga dapat menjaga keamanan data terkait. Selanjutnya, kendala di Indonesia. Meskipun teknologi komputer sudah mulai diterapkan, perkembangan di Indonesia masih lebih lambat dibandingkan dengan negara maju. Ini karena yang pertama, keterbatasan biaya. Infrastruktur teknologi masih mahal, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua, sistem administrasi yang belum matang. Proses birokrasi yang masih kompleks seringkali memperlambat penerapan teknologi baru, yang mana ini membuat komputerisasi belum merata di seluruh daerah. Isu sosial dan masalah dalam teknologi pemerintahan. Ada dampak positif dari teknologi. Yang pertama, komunikasi yang lebih cepat, yang mana ini membuat teknologi seperti email, video conference, dan aplikasi pesan singkat memungkinkan pejabat pemerintah untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien tanpa harus selalu bertatap muka. Yang kedua, penyelesaian pekerjaan lebih akurat. Komputer mampu memproses data dengan cepat dan mengurangi kesalahan manusia sehingga pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Masyarakat kini bisa mengurus layanan publik seperti mengurus KTP atau membayar pajak dan lain sebagainya secara online tanpa perlu mengantri di kantor pemerintahan. Selanjutnya, yang kedua, dampak negatif dari teknologi. Kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Ini merupakan dampak negatif adanya teknologi. Ada rasa takut dari pegawai pemerintah atau pekerja lainnya bahwa teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan peran mereka, yang mana ini mengurangi kebutuhan tenaga manusia. Selanjutnya, masalah kesehatan. Penggunaan komputer dalam waktu yang lama bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan penglihatan atau nyeri punggung. Selanjutnya, dampak negatif dari teknologi, adanya tantangan tanggung jawab dan etika. Pemerintah harus memastikan data warga yang mereka kelola aman dari ancaman seperti pencurian data atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.